pertama mungkin. Game yang kedua mereka akan membawa lagi Grok dan juga ini Benedetta, jadi bakal lebih agresif lagi. 2 kali lipat mungkin bakal lebih agresif daripada game yang pertama, karena tidak bohong di game yang pertama tadi Rebellion Genflix itu unggul banget early stage-nya, Ranger Mas. Betul banget, dan tentunya kali ini akankah Rebellion Genflix mampu mengamankan early-nya lagi seperti tadi dan memantapkan diri. Ini bisa kita bilang Rebellion Genflix dia tinggal memantapkan untuk finishing-nya aja. Karena kalau kita bisa bilang di early-nya dia kuat sekali, tapi di late game untuk eksekusi menyelesaikan semua match di game yang pertama tadi sangat kurang untuk kali ini Pak Pulu. Yap, benar sekali. Dan sekarang kita lihat aja bagaimana hal yang akan dilakukan oleh kedua tim ini lewat game yang kedua. Akankah Rebellion menjadi satu batu yang menghambat pergerakan dari Arakeoshi untuk bisa mendapatkan lagi upper bracket ataupun mempertahankan upper bracketnya? Atau Arakeoshi akan berjalan dengan sangat selancar lewat kemenangan 2-0-nya, Oji? Alright, kita langsung saja menuju ke arah game di mana Huba ternyata yang menjadi sebuah grok. Tapi buat kalian semua aku ingatkan, kalau ada yang Sarah, ada yang rasis di kolom komentar, kita sikat, kita bantai. Kalau kata Pak Pulu pakai GY langsung ya guys ya. Langsung ke bottom lane. Alright, gold. Kali ini di arah bottom lane berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Arakeoshi sebelum ada gempuran khusus sepertinya Pak Pulu. Yep. Nih mereka di bagian bawah juga dengan 2 hero sama seperti di game yang pertama tadi dari Rebellion Genflix. Tetap dengan pola yang sama dari Brodinya, tetap ditemenin, lalu tetap di babysit juga. 2 hero yang memiliki metode seperti melee seperti ini, mereka agak sedikit sulit untuk maju dan juga membalaskan keadaan, di mana udah ada Farsha dan juga Brody dengan range. Mereka bisa menembak dari jauh, mereka bisa memberikan poke damage dari jauh, tapi tidak dengan 2 hero yang ada dimiliki oleh Arakeoshi, Oji. Alright, dan bahkan Birul kan ini benar-benar di babysit habis-habisan. Dan kenapa dia pakai Val seorang Farsha? Karena lihat bakal coba ditembak begitu saja, burungnya belum tumbang ke bawah jalan. Tapi lihat Flicker Alter Ego, panik gak? Panik lah, masa enggak? Langsung sudah dikeluarkan untuk mengganggu. Satu buah damage yang diberikan terhadap Gold Buff Junior berhasil diamankan dari seorang Albert terhadap Val tentunya Pak Pulu. Yap, ini pinter banget ya dengan ada 1 millionaire Grok. Yang pasti Grok juga tetap akan mendapatkan makanan di bagian tengah lewat wave minionnya. Lalu ada Rom yang udah digunakan juga oleh Farsanya. Pasti ya ada Val yang menggunakan hero tersebut. Jadi untuk Brody juga tidak terganggu dari farmingannya. Tapi sekarang turtle-nya walalalala dibalaskan langsung apa yang dilakukan oleh Cisa di game yang pertama. Langsung ditembakin dengan Rhapsody. Ini yang gue sebutin dari tadi. Clay memiliki positioning yang sangat baik. Dia bisa menjadi support system yang sangat luar biasa sekali. Benedetta pun harus down, Oji. Oke, kalau kata Paku itu tinju dibalas tinju, tapi kali ini retri dibalas retri. Dan lihat Valnya gak bisa pulang, mau jadi goyang, gak punya wings by wings dan pasir satu buah flicker. Dan ternyata depan sana Finn masih mau lebih berikut seorang Val, Waters digunakan dan bahkan PYN memilih untuk mundur terlebih dahulu. Clay bakal mengcover PYN untuk kali ini. Bahkan Purple Buff berhasil diamankan oleh seorang Jisa untuk seorang Benedetta. Dan untungnya Benedetta itu tanpa Purple Buff juga masih oke dan masih aman sekali Pak Pulung. Yap, masih bisa aman karena energinya juga sangat cukup. Lalu sekarang kita lihat di bagian tengah terlihat ada Clay dan juga PYN. R7 pun udah mulai hadir untuk bisa mendapatkan satu Little Wanderer-nya. Dia akan diberikan kepada siapakah ini? Tapi diberikan kepada Clay. Di bagian tengah ada Ruby melakukan fight dengan Huba dengan Groknya. Power Sniper dikeluarkan, damage-nya udah mulai lumayan. Pala terlihat dari kejauhan, Federator dikeluarkan, tapi langsung diganggu aja karena ada Doran Wolf King. Di bagian belakang Birulnya mencoba untuk memberikan damage, tapi untuk Clay kali ini dengan real world manipulation yang dia keluarkan membuat kocar kacir bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix. Jisanya baru sekali masuk langsung pulang lagi, di mana peluru dari Rhapsody hampir seluruhnya masuk karena tubuh dari Benedetta. Benedetta memang counter natural dari seorang YP, tapi ingat Benedetta harus masuk di saat dan orang yang tepat tentunya, tidak bisa main sembarangan. Di depan sana ada satu buah yang bisa diberikan, satu buah Federation belum dikeluarkan, tapi Thor Path Memory masih bisa menyelamatkan hari dari seorang Skylar, tidak berhasil ditumbangkan. Langsung menuju ke arah recall. Depan sana Biru melihat posisi yang cukup bagus, ada Huba. Watchers untungnya belum memiliki satu buat cooldown reduction.
Dengan portal 1x24 jam di depan sana. Lihat para pemain dari tim Araki sudah mulai datang. Skylar ternyata memancing keributan. Dan bahkan Biru tertangkap untuk kali ini. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Biru harus down di depan top lane bersama dengan seorang Huba. Harusnya, tapi ternyata Huba masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna, Pak Pulu. Iya, bahkan mereka sekarang mendapatkan satu trofi lagi, yaitu Albert yang dihilangkan. Albertnya pun harus down. Tapi kalau kita melihat dari minimap, pertarungan di atas sana juga tidak akan ada habisnya antara Glue dan juga Pakito. Federasi dikeluarkan untuk kali ini, bisa KPN pergi karena dia masih bisa mengelak sejauh ini. Lewat Federasi akan dikeluarkan, terkurung di mana ada barrier, terjepit, terpentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Sementara itu untuk Groknya, mau batu sekeras apapun akan langsung ditampol oleh Pakitonya. 3 player dari Rebel Glampic pun harus mundur dan pergi dari area tersebut. Oke, mundur teratur kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix. Dan lihat mereka dengan itemnya, Profesor. Iya, ini kayaknya bakal menuju ke arah Hunter Strike juga dari seorang Albert. Dan unik banget dengan Finn yang dia mengamankan 2 clock. Jadi dia ingin mengamankan magical defense yang lebih pasti lagi. Jadi dia bakal coba untuk menghindari semua damage dari Varsha. Dan bakal benar-benar jadi tulang punggung di bagian frontlanernya, Pak Pulung. Yep. Itu yang dilakukan sementara oleh kedua tim ini lewat dari item-item yang terjadi. Hanya saja di bagian tengah, bisakah Jisa mempertahankan untungnya? Masih ada Power Nether langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata untuk Huba pun kali ini agak sedikit sulit bisa nahan badak jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan damage yang dihasilkan, Jisa terlalu dalam. Ditembaki Rhapsody-nya untuk masih bisa kabur dan juga selamat dari yang tersebut. Dimana ada reroll manipulation tapi langsung diganggu dengan dari satu wild charge. Hanya saja Partial lewat high ground yang mereka miliki pun langsung diajar. Bisa-bisa Brody punya di target. Susulannya Grok menjadi korban selanjutnya. Mendadak ada 3 player dari Rebel Glampic langsung menghilangkan sangat cepat sekali, Oji. Oke, tapi Ryuk di depan sana memberikan sebuah space untuk clear minion. Para pemain dari tim Rebellion Genflix, R7 mengamuk begitu saja, mencoba dijitak tapi ternyata nggak sampai. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka harus sabar terlebih dahulu dan Val harus menjaga posisinya. Val kita dilihat dipaksa begitu saja menuju ke arah belakang dari seorang Skylar dan Tora Panemori masih bisa menumbangkan Skylar. Hampir saja darahnya sudah tak terlihat dan bahkan Skylar masih selamat, Pak Pulung. Masih selamat loh dia, Oji. Dengan adanya sebuah pergerakan, dengan ada Torn Apart Memory, nah loh barrier dikeluarin lagi. Lu nggak boleh lewat sini ya Bert ya. Lu tidak boleh lagi. Groknya terlalu maju kah untuk kali ini atau karena hanya menjadi bait aja untuk bisa melakukan sebuah pergerakan terhadap pemain dari arah Kyoshi lainnya. Power Nether langsung dikeluarkan begitu aja, ada Parsha yang terlihat. Mereka pun mundur lagi dari pemain arah Kyoshi, Oji. Oke. Tapi kali ini lihat Rebellion Genflix menang semua damage yang diberikan Ryu seorang diri, tak ada yang menemani, nggak ada cover dari untuk para pemain dari tim Rebellion Genflix. Mereka harus lebih sigap karena apa? Karena Ryu bisa menjadi sandbag tapi kalau tidak ada follow up semua itu percuma. Seperti para lelaki yang cuma chat aja tapi kalau misal ceweknya nggak ada perasaan itu juga percuma, Pak Pulung. Aduh, lemas banget dah tuh dengernya, Ji. Oke, balik lagi. Ini terlihat udah ada langsung slide video di bawah dari layar kalian masing-masing. Langsung aja vote momen game favorit di sneak video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di download karena ada sekarang serangan yang dilakukan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Masih bisa selamat biru ke bagian belakang sempat untuk memberikan basic attack-nya terlebih dahulu. Reload manipulation kali ini memberikan efek immobilize juga mau kemana ke Brody-nya karena sekarang udah memberanikan diri masuk ke bagian dalam tapi Ruby-nya terlalu dalam hingga membuat dia pun harus menghilang dari outer turret yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix, Goji. Oke, jarang juga gue lihat miskomunikasi antar seorang VN dan kawan-kawannya. Tapi kali ini terjadi miskomunikasi. Albert sedang melakukan gold buff, tidak bisa di follow up tapi langsung on-strike Robert Seven. Satu Arvila dan bahkan Val bakal menjadi pilihan kedua Ryu menuju untuk arah belakang, kabur dan satu pemain S-Ray. Tembakan perlindungan dari seorang Parsha membuat para pemain dari tim Rebellion Genflix harus kehilangan Parshanya. Dikira itu tembakan bisa untuk memukul mundur Albert tapi ternyata Albert lebih berani lagi dengan snipernya dia langsung menembakkan ke tubuh dari seorang Val, Pak Pulung. Yap, itulah tadi yang terjadi dia lewat fight yang udah terlihat. Walaupun sebelumnya ada sedikit miskom ya Ji ya. Antara beberapa player yang dikeluarkan Kyoshi lewat top lane fight yang udah terjadi. Hanya saja sekarang seperti tensinya belum turun. Mereka masih berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan turtle-nya. Ada Void Blast yang dikeluarkan, Void Crystal dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir Grok mundur agar tidak bisa mendekat ke arah player-player dari arah Kyoshi dan Federasi Rapu kali ini. Emo Vendor-nya terlihat, tidak ada target yang didapatkan. Power Nether langsung dikeluarkan begitu
itu aja di bagian belakang. Ada Brody yang tetap memberikan basic attack-nya. Lalu terlihat ada Jisanya, Lect of Blow, dia pergi dari area tersebut. 3 peluru dari Dead Sonata pun tidak ada yang berhasil untuk mengenai ke arah Benedetta-nya, Oji. Sama sekali tidak ada yang kena. Kita lihat rip aim dari seorang Albert. Meanwhile dari bottom lane untuk itemnya, silakan Profesor. Ya, ini kita melihat itemization-nya udah ready banget dengan Endless Battle. Dan dia akan menunjukkan Rodet of Despair sepertinya. Jadi full totally damage. Tapi yang paling aku fokuskan adalah Clay. Dia langsung bikin brute force. Suka banget sama item ini karena nggak melulu soal magical attack, Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi lihat di belakang sana, Federer dikeluarkan lagi-lagi untuk memberikan satu buah pressure. Dan bahkan Federer dengan gaya, Federer dengan flicker, membuat para pemain dari tim Arkeosi agak sedikit kesangkutan. Tapi lihat Albert Tenson on point. Grok di belakang langsung ditumbangkan begitu saja. 2 poin telah diamankan. Albert versus everybody. Akankah coba mendapatkan triple kill juga seorang Albert. Tapi dari sini para pemain dari seorang Rebel Gambling mencoba mengcover. Albert jadi pilihan. Triple kill Israel dan ternyata gak jadi. Karena ada satu buah gerobak di depan sana. Albert terlalu berani. Albert tidak boleh sembarangan. Seorang 4 memori berhasil dihindarkan. Dan membuat Albert versus everybody di depan sana. Dia masih mau coba lebih. Lihat anak muda ini. Sang bayi alien. Namun tinggal diam. Biru menjadi pilihan dan ternyata surprise attack. Bapak Ibu, Mother Father membuat seorang Biru terkaget, terkejut, terheran-heran. Pak Pulung. Semua aksi kagetan dilakukan dan Dead Sonata ya coba dikeber lagi ke arah depan. Dilompatin reload manipulation. Bisakah mereka bertahan? Tapi untuk Clay-nya pun kali ini mendapatkan gangguan. Untungnya dia masih bisa selamat sedikit. Ada saja langsung dikejar. Bisa-bisa juga oleh Jisa yang ada di bagian belakang. Albert yang pergi ke arah mana dan run locking langsung dikeluarkan. Coba lihat bulir-bulir dari buah alpukat kecil yang lucu. Dia mau pergi ke arah mana lagi. Langsung ditarik sama Pendant yang kau tidak boleh pulang. Ryok dikepukin, diajar habis-habisan. Jisanya tertinggal seorang kiri. Berusaha untuk bisa lari dari tersebut di mana ada Rhapsody, Donran Walking, Amel Pendant semua aja dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Jisa, Oji. Tapi flicker yang digunakan kali ini dari R7 gak berhasil dapetin Val. Val masih bisa bertahan karena kita lihat tadi Mas Ripali kepentok ya kan, udah mulai main benjol kayaknya kali ini Pak Kritonya. Pak Pulung Birul di bottom lane dikeker. Satu hit terakhir gak berhasil, tapi R7 melunasi utang yang dilakukan oleh seorang Albert di bottom lane, Pak Pulung. Wow. Tensi yang tidak diturunkan sama sekali oleh pemain dari Arkeosi, di mana mereka mencoba untuk terus aja menghajar habis-habisan. Udah ada Bari langsung dikeluarkan, Wild Charm mau ditabrakan kan, tapi ternyata tidak. Karena tadi masih terkena efek selain udah dikeluarkan juga oleh Clay yang tepat berada di area sana. Void Crystal dikeluarkan, Void Blast juga mungkin akan selalu di-spam aja ke arah pemain dari Rebel Gambling. Untuk purple buff-nya sendiri masih bisa diamankan oleh Jisaka karena tidak ada pemain dari Arkeosi yang ada di dekat area sana, Oji. Oh my god, Pak Pulung Lord bakal coba dicolong oleh seorang Albert dengan posisi 5 versus 5 kali ini bakal menjadi keseimbangan naturalisasi dunia. Karena apa? Karena mereka bakal melakukan team fight. Pedestrian telah dibuka, ubah di garis depan. Polistar pun mencoba dikeker dan Biru akan menjadi pilihan utama dan bahkan Amel Pendant on point. Satu hilang dan suara tembus ke belakang, tapi Albert seorang diri tadi menemani langsung dihejam 3 orang. Albert pasang 1 poin kill telah diamankan, tapi Lord di tangan Skylar. Skylar berhasil menyelamatkan Lord untuk kali ini, tapi benar-benar Rebel Gambling luar biasa bagus dari targetingnya. Bahkan 3 pemain mereka berhasil menumbangkan 1 buah Albert. R7 di sana seorang diri dan para pemain dari tim Rebel Gambling mereka mengamankan keuntungan yang luar biasa banyak, Profesor. Ya, ini dia di mana tadi aku melihat secara paksa retribusi digunakan, tapi ternyata Skylar di timing yang tepat dia mengamankan Lord yang pertama. Ini akan mendobrak lagi power yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Arkeosi. Melihat mereka udah unggul, makin lebih unggul, dan bahkan sekarang ada 4000 gold differences atau perbedaan dari goldnya. Replay buat Samsung Galaxy Series kita bisa melihat bagaimana setup Lord inisiasi yang bagus banget, tapi harus di cancel karena ada Lect of Blow. Mau nggak mau, ini harus dihindari sama Albert dan juga Clay untuk beberapa fight ke depannya, Pak Polung. Karena mereka nggak boleh terkena Lect of Blow. Tadi benar-benar gimana ya, dengan adanya tensi yang sangat tinggi di bertonton karena Arkeosi, untungnya Rebel Gambling masih bisa mengimbang itu semua. Andai tadi Rebel Gambling kewalahan, udah dipastikan pertahanan dari Rebel Gambling udah jauh lebih kocar-kacir dari apa yang kita lihat barusan, Oji. Enggak, dia bagus banget sih targetingnya, lihat. Fokus ke arah seorang Albert, udah nggak peduli apapun yang terjadi. Albert on point, Albert tumbang, kita bisa team fight.
Port manipulasi terbuka, Polisarmor dikeluarkan, Val nggak bisa bertahan. Dan Sonata dengan peluru kedua langsung menumbangkan seorang Val. Bahkan di depan sana Ryuk mencoba untuk di portal sekali 1 kali 24 jam dan ternyata di portal temannya sendiri. Albert masih mau lebih, Jisa akan menjadi pilihan. Clay di depan sana dan bahkan di arah top lane para pemain dari tim Ararkiosi memiliki 1 buah wave minion yang bakal fokus menuju ke arah inhibitor turret. Skylar telah udah mengkokang, langsung ada Polisarmor biru bisa dipilih dan War Manipulation. Wombo combo combro dari Ararkiosi menumbangkan Fastfire. Oh my god, ini bencana. Jisa tersisa seorang diri dan wipe out. Ararkiosi take the game to 0 40. 2-0 tanpa balas lagi. Ini dia kemenangan mutlak untuk